Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan juara dunia dan calon juara dunia, yaitu Magnus Carlsen melawan Gulkes. Pada kesempatan kali ini pertemuannya pada agenda Gold Money ASEAN Rapid pada tahun 2021 pada just24.com. Mari kita saksikan pertandingannya. Putih dimulai dengan pion maju di E4, Queen Pawn Opening. Dilanjutkan pion maju di D5. Dijawab putih gajah geser di F4, melakukan akselerasi London atau sistem Mason attack. Dan di sini Gulkes menjawab dengan kuda maju di F6, London system. Dan dilanjutkan pion maju di E3. Hitam melanjutkan ancaman untuk menteri putih ya, langsung saja oleh hitam. Dan di sini ditutup dengan gajah putih E2 dan langsung saja dimakan oleh hitam dan dimakan kembali dengan menteri putih. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di E6, dijawab putih dengan kuda maju di F3 dan dilanjutkan pion maju di C5 mengajak pertukaran. Dan di sini putih menerima pertukaran, dimakan di C5. Dan di sini hitam tidak memakannya dengan gajahnya langsung, melainkan maju dengan kudanya di C6. Dan pada kesempatan kali ini putih langsung maju dengan menterinya di B5 mengepin kuda. Selanjutnya dijawab hitam dengan maju menteri di D7 mengamankan pion di B7 dan kuda di C6. Pertandingan dilanjutkan kuda maju di C3 dan dijawab hitam dengan pion maju di A6. Dan di sini menteri maju di B6 dan diancam menteri di C8 mengamankan pion B. Dan dilanjutkan putih dengan kuda di A4. Mungkin jika tidak memajukan kuda, bisa jadi misal dengan opsi pion maju di B4, maka di sini hitam akan menjawab kuda di D7, maka menteri tidak ada pelarian karena tertutup dengan pion di B4. Maka dari itu, jika dilanjutkan, menteri akan geser di C7. Setelah itu pion dimakan oleh kuda dan akan ada ancaman karbon pada pion yang mengancam benteng dan terjadi sekat. Dan pada kesempatan ini, jika ancaman itu ditutup dengan benteng ke C1, maka dilanjutkan gajah makan pion di C5. Dan pada posisi ini hitam sangat diuntungkan. Pada pertandingan aslinya, putih menggeser kudanya di D7 dan dijawab hitam dengan setelah hitam menjawab dengan kuda di D7, maka menteri geser di C7. Maka pertandingan dilanjutkan menteri makan menteri dan dimakan kembali dengan gajah putih untuk menyederhanakan pertandingan kali ini. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah makan di C5 dan dimakan kembali dengan kuda dan dijawab lagi dengan kuda di C5. Sekali lagi, ini pertandingan mengarah ke endgame sampai titik akhir. Maka di sini dilanjutkan raja maju di E2, lanjutan menggabungkan kekuatan benteng dan dijawab hitam dengan menggeser bentengnya di C8, ancaman untuk gajah putih. Dan dilanjutkan gajah mundur di G3 dan dijawab pion maju di B5 dan selanjutnya pion maju di C3, pion maju di F6 dan benteng geser di C1.
Pertandingan dilanjutkan, raja maju di F3 menggabungkan bentengnya di petak 8, dan selanjutnya dijawab kuda geser di D2, persiapan untuk pion maju. Selanjutnya pion hitam maju di E5, putih maju pion di F3 untuk mengamankan titik penting yaitu E4, karena kuda akan menempati posisi penting yaitu di D3. Maka dari itu, setelah putih maju dengan F3 dan dijawab hitam dengan menggeser benteng di D8, dan dilanjutkan putih dengan pion di B3 dan dijawab hitam dengan pion maju di A5 dan dilanjutkan benteng maju di C2. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di H5. Hitam berusaha menyerang dengan sisi sayap kanan dan kiri. Dan di sini diantisipasi putih dengan benteng geser di D1 dan dilanjutkan raja geser di E6 dan dijawab putih menggeser bentengnya lagi di B1 dan dijawab hitam dengan pion maju G5 menyerang seluruh posisi dan dilanjutkan gajah mundur di F2. Pertandingan dilanjutkan dengan hitam melangkahkan pion di E4 mengajak pertukaran, dan di sini diterima putih, langsung saja dimakan dan dimakan kembali dengan pion putih. Di sini dilanjutkan pion maju di B4, ancaman untuk kuda, dan kuda setelah pion makan pion dan dimakan kembali dengan pion putih, kuda menempati titik paling penting dan sekaligus ancaman 2 kali untuk pion dari kuda hitam dan ancaman untuk gajah putih. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan kuda makan pion di E4 dan dijawab hitam kuda makan pion di B4 dan dilanjutkan benteng makan benteng, pertukaran dan dimakan kembali dengan benteng. Dan di sini putih melangkahkan pion di A3, ancaman untuk hitam. Dan langkah apa yang dilakukan oleh hitam di sini? Yaitu melangkahkan bentengnya di C2. Jika opsi itu tidak dipilih, bisa jadi kuda akan makan gajah di F2 dan dilanjutkan benteng makan kuda di B4 dan dijawab hitam kuda makan kuda di E4 dan dimakan kembali dengan benteng di E4. Dan di sini sekat raja geser di F5 dan dilanjutkan benteng geser di B4 dan dijawab hitam dengan menggeser bentengnya juga di C5. Dan pada langkah ke-31 ini harusnya kedua tim masih terlihat seimbang. Dan pada pertandingan aslinya yaitu hitam melangkah dengan benteng geser di C2 dan dilanjutkan skak ya, di sini ditutup dengan kuda di D2 dan dijawab hitam makan gajah di F2 dengan kuda, dan di sini benteng makan gajah di B4 dan dilanjutkan kuda geser di G2, ancaman pada pion di H2 dan dilanjutkan benteng makan pion di B5. Hitam menjawabnya dengan benteng geser di A2, ancaman untuk pion putih dan dilanjutkan skak oleh putih dan raja geser di E7, diskak kembali, dan di sini terjadi langkah bolak-balik atau kode dari Magnus Carlsen ya, dan ternyata Gukes menolak. Setelah menolak itu raja geser di D7 dan dilanjutkan pion maju di H3, ancaman untuk kuda putih dan kuda kabur di E5 dan dilanjutkan benteng makan pion di F6, dijawab kuda di C4, persiapan untuk ancaman pada kuda di D2 dari sapuan kuda maupun benteng. Di sini putih mengantisipasi dengan raja geser di D3. Jadi di sini jika kuda dimakan kuda hitam, maka benteng akan turun di F2, maka kuda akan kena lagi dan posisi masih imbang dengan benteng masing-masing.
dan putih unggul 1 pion. Dan di sini pertandingan dilanjutkan, hitam makan pion di A3 dan raja putih makan kuda di D2, dan dilanjutkan raja geser di E6. Putih menjawabnya dengan menggeser raja di E2, dan di sini pintar-pintaran antara kedua juara dunia dan calon juara dunia, permainan sampai endgame. Di sini langsung saja raja geser di E6, benteng geser di F8, raja maju di E4, ancaman untuk pion putih. Dan di sini diantisipasi putih dengan menskak di E8, raja geser di F5, dan dilanjutkan raja maju di F3, benteng hitam geser di B3, dan terjadi skak sekaligus mengajak pertukaran, dan di sini diterima oleh hitam dan dimakan kembali dengan pion putih. Di sini raja mundur di F6 dan putih menggeser benteng di D8, dan dilanjutkan benteng hitam geser di A3, dan dilanjutkan benteng skak di D6, raja mundur di F7, dan dilanjutkan raja geser di E4, dan dijawab hitam dengan menskak dengan benteng di A4, dan di sini ditutup dengan benteng putih. Di sini kedua tim masih mencari solusi terbaik. Maka di sini hitam juga tidak berani beradu benteng karena Magnus Carlsen diunggulkan dengan 1 pion yang amat sangat berbahaya ini. Maka kedua pemain masih sabar untuk mencari celah. Dan di sini hitam menggeser benteng di A3, mundur, dan dilanjutkan putih geser benteng di B4, dan dilanjutkan raja hitam maju di F6, raja putih di D4, dan dilanjutkan benteng geser di A1, persiapan di posisi G untuk sapuan pada pion. Maka di sini dijawab putih dengan benteng geser di C4, dan dilanjutkan benteng geser di A2, dan dijawab raja maju di D5, dan terjadi skak dengan benteng di D2, dan di sini ditutup dengan putih. Sekali lagi hitam akan menolak pertukaran. Hitam geser lagi di A2, dan dilanjutkan raja geser di E4, dan dijawab dengan benteng geser di A3, dan dilanjutkan putih skak dengan benteng di D6, raja kabur di F7, dan benteng geser di D3 mengajak pertukaran lagi. Dan di sini ditolak melainkan melakukan skak di A4, dan dilanjutkan raja mundur di F3. Di sini pertandingan dilanjutkan raja maju di F6, dan dijawab skak dengan benteng di D6, raja mundur lagi di F7, dan dilanjutkan benteng geser di C6, dijawab hitam dengan benteng geser di B4, dan dilanjutkan benteng putih di D6, benteng hitam geser lagi di A4, langkah bolak-balik, dan dilanjutkan benteng geser di D3, dijawab hitam dengan menggeser raja di F6, dan selanjutnya putih menggeser bentengnya di B3, persiapan untuk pion maju, dan dilanjutkan raja geser di F7, pion putih persiapan maju, raja hitam di F6, dan dilanjutkan raja putih di E3, dan di sini benteng hitam geser di A1. Pertandingan dilanjutkan dengan skak oleh putih, raja kabur di E5, dan kembali di skak putih, raja lari di F6. Pertandingan dilanjutkan dengan skak oleh putih menggunakan benteng di F5, raja menghindar di G6, benteng geser di F2, sekaligus persiapan pion maju lagi dan nanti menutup kemungkinan ancaman skak dari hitam, dan dilanjutkan benteng geser di A3, dan di sini putih menghindari di D4, dan disinilah pion putih akan jatuh oleh hitam di G3, dan langsung saja putih menjawabnya dengan pion maju di E5, benteng makan pion skak, raja naik ke atas D5, dan benteng geser di G1 sekaligus persiapan skak bolak-balik. Dan di sini dijawab
putih dengan pion maju di E6, hitam mencoba menskak, raja kabur di C6 dan benteng geser di E1, raja geser di D7, pion hitam maju di G4, pion putih maju di E7 dan dilanjutkan raja hitam geser di G5 dan dijawab putih dengan benteng turun di F1 mengajak pertukaran benteng, dan pastinya hitam harus menolak, yaitu dijawab dengan benteng maju di E2 dan dilanjutkan putih jadi menteri di E8, dan di sini dimakan oleh hitam dan dimakan kembali dengan raja, dan langsung saja hitam menjawabnya dengan pion maju di G3 dan dijawab putih dengan benteng geser di G1 dan dilanjutkan raja geser di G4 dan dijawab putih dengan menggeser raja di F7, dilanjutkan hitam di F3, dan di sini akan kemungkinan terjadi raja dan raja ya. Dilanjutkan putih dengan menggeser rajanya di F6 mengejar hitam dan dilanjutkan pion maju di G2, dan di sini wajib diterima oleh Magnus Carlsen, maka putih geser di F5 dan setelah raja di F2 maka benteng akan makan pion, dan di sini dua raja, maka pertandingan di langkah ke-87 pertandingan terjadi remis. Oke, itu teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini, juara dunia dan calon juara dunia. Oke, terima kasih teman-teman, bisa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.